Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa syara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah SWT dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan upaya kita yang sungguh-sungguh, yang optimal, Allah berkenan berikan kita kemudahan, kekuatan yang dengannya mudah-mudahan kita akan bisa hidup ke depan senantiasa dalam bimbingan Allah SWT hingga Allah wafatkan kita nanti. Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hidup dan mati itu adalah satu hal yang pasti. Ini ketentuan Allah yang tidak bersifat opsional. Dalam arti kita tidak bisa memilih tidak mau hidup atau mati saja. Dan kita yang hidup ini pasti juga akan mengalami dua kehidupan yang tidak bisa kita pilih. Kehidupan yang sekarang kita jalani bersama, kemudian dunia yang sifatnya sementara, kita nggak tahu kapan akan berakhir hidup kita ini, dan kehidupan akhirat nanti yang selamanya abadi, nggak ada batas akhir. Nah, pengetahuan kita, pemahaman tentang tabiat dua kehidupan ini akan menjadi faktor yang menentukan bagi keberjalanan hidup itu. Ada satu nasihat baik dari seorang ulama besar, Ahmad, bernasihat dengan mengatakan, ad-dunya daru amal wal akhiratu darul jazaa faman lam ya'mal huna nadimahunaka. Dunia ini adalah negeri amal dan akhirat adalah negeri balasan. Maka barang siapa beramal di sini pasti akan masa di sana. Bahwa kewajiban dunia kita ini yang sedang kita jalani ini kehidupan untuk beramal, beribadah saja. Allah sampaikan tentang tabiat kehidupan dunia ini dalam firman-Nya surat 17 ayat 84. Kullu ya'malu ala syakilati fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan Muhammad, nah, setiap orang berbuat, beramal, beraktivitas dunia ini. Jadi apa saja silahkan cobaan Mas. Tapi Allah mengetahui siapa yang benar amalnya. Jadi kewajiban kita dunia ini hanya beramal, namun amal kita akan Allah pantau, Allah awasi, Allah catat, dan Allah akan nilai. Sementara di akhirat nanti yang abadi itu tidak ada lagi beban amal. Akhirat negeri di mana kita akan menunggu untuk mendapatkan hasil amal kita dunia ini, baik ataupun. Maka di akhirat hanya dua, surga, neraka. Nah, tentunya kita semuanya menghendaki kehidupan yang abadi baik, surga saja. Dan itu tentukan pada amal dunia ini. Nah, amal-amal dunia ini yang akan menjadi satu-satunya bekal untuk bisa kita terjamin hidup baik abadi surga, itu Allah sebut dengan ibadah. Itulah rahasia kenapa Allah mengatakan dalam surat 5:56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali satu tujuan, agar mereka ibadah kepadaku. Demikian Allah mengatakan.
Nah, ibadah-ibadah kita ini harus kita pastikan ibadah yang benar-benar menjadi bekal hidup kita. Para ulama mengatakan indikator keberhasilan ibadah itu menentukan pada 3 poin. Pertama, pastikan ibadah kita benar. Benar ini ada 2. Pertama, benar amalnya, baik ibadah itu kaitan dengan mahdoh normato, karena sebaik apapun ibadah kita, menurut ukuran kita, ternyata nggak sesuai aturan Nabi, tertolak. Pesan Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Siapapun yang beramal di dunia ini dalam pandangan baik tetapi ternyata nggak sesuai aturanku, maka tertolak. Itulah karenanya kenapa ayat pertama turun, ayat untuk belajar, berilmu, iqra, sebelum datangnya perintah untuk ibadah. Sehingga dalam memastikan keenaman ilmu itu harus mendahului amal untuk menjamin amal kita benar. Yang kedua, amal yang benar itu akan menjadi ibadah kalau niatnya juga benar, motivasi kita itu benar, hanya untuk karena Allah, perintah Allah saja. Nabi Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka enggak diperintahkan kecuali ibadah kepada Allah dengan ikhlas saja. Ini satu indikasi. Nah, yang kedua, ibadah yang benar tadi pastikan itu bisa membentuk kita menjadi orang yang berakhlak. Karena misi utama Rasulullah itu akhlak. Innama bu'ithu liutammima, maka aku diutus untuk menyempurnakan. Karena itu ibadah-ibadah kita kepada Allah tadi pastikan juga bisa membuat hubungan kita dengan sama baik. Ibadah dalam rangka membentuk hubungan Allah, hablullah, sementara harus terbukti bahwa kita berakhlak. Semua ibadah targetnya agar manusia menjadi orang berakhlak. Artinya kita jemaah manusia akan berinteraksi sama dengan tetangga kita, dengan rekan kerja kita, dengan saudara istri kita, anak-anak kita. Pastikan interaksi kita dengan akhlak yang mulia. Itu bukti benar ibadah. Akhlak mulia itu indikasinya adalah pertama, bisa saling menghormati dan menghargai, mengapresiasi. Kedua, bisa saling empati dan peduli. Kata orang mukmin, sholatnya baik dan nggak empati, maka akan menjadi masalah. Ketiga, bisa menutup kekurangan dan memaafkan kesalahan. Dan keempat, jangan pernah berdusta yang sama dan pastikan bahasa komunikasi yang lemah lembut saja. Intinya, kata kunci akhlak adalah kebersihan hati kita dengan sesama. Karena orang kalau ibadahnya baik kalau Allah, tapi nggak bersih hatinya, ibadahnya bisa tidak ada gunanya. Nabi sebut orang yang bangkrut. Yaitu kata Nabi, al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wa zakatin wa qad ya'ti wa qad syatama hadza wa qadzaba hadza wa daraba hadza wa akrama hadza. Orang yang bangkrut di umatku itu orang yang mendakwah dengan sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya, tapi di dunia suka menyakiti fulan, menuduh fulan, memukul fulan. Terus maka ibadahnya, sholatnya diberikan mereka yang disakiti itu. Kalau habis ibadahnya sementara ada yang belum, maka dosa itu akan dimakan dia, bangkrut dia, bahkan bertambah dosa. Pastikan kita bisa buktikan dalam kehidupan kita berakhlak yang sama. Yang ketiga, indikator ibadah benar itu adalah kita lakukan itu dengan terus-menerus, tidak kadang-kadang, istiqomah. Kenapa? Karena hidup kita itu ada batas akhirnya yang kita tidak tahu kapan berakhir. Sehingga kita akan bisa hidup berakhir dengan baik kalau istiqomah saja. Karena orang nggak istiqomah, bukan tidak mustahil ajaran tiba saat istiqomah. Padahal kata Nabi SAW, kebaikan di akhirat itu menentukan pada bagaimana kita mati.
Nabi mengatakan harus muslim. Yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba Allah itu ada dibangkitkan dari dengan kondisi baik buruk tergantung bagaimana dia mati. Maka jamaah sekalian, hidup baik itu penting. Tapi mati baik lebih penting lagi. Karena orang hidup baik belum tentu akan baik. Tapi mati baik pasti dia akan baik. Dan untuk kata kunci bisa mati baik adalah istiqomah dalam ibadah. Karena itulah Allah kalau sebut istiqomah dalam bentuk kebiasaan, maka pasti menjadi penghuni surga. Misalnya Allah sampaikan dalam firman surat yang ke-4, 6, 13, 15 katakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka yang telah menyatakan Rabb kami Allah beriman dan mereka istiqomah dengan koncoy ucapannya itu, maka mereka tidak akan takut, tidak akan sedih. Kenapa mereka akan menjadi penghuni surga kekal abadi sebagai balasan atas istiqomah. Itu jamaah sekali lagi, pastikan ibadah kita benar. Pastikan ibadah kita membentuk kita menjadi orang yang berakhlak dengan sesama, dan pastikan dilakukan terus-menerus. Mudah-mudahan itu tentunya harapan kita Allah memberikan janjinya surga berkat istiqomah dengan apa yang Allah sampaikan, Allah wajib benar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an adzim wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasyamul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Syadidil iqabi bit-tawd la ilaha illa huwa ilaihil masih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat yang baru saja dibacakan Allah kembali berpesan kepada kita agar kita bertakwa dan juga agar kita introspeksi diri, mengevaluasi tentang apa yang telah kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita amalkan dalam upaya kita untuk bekal di akhirat. Evaluasi menjadi penting karena dengannya kita akan bisa melihat kekurangan-kekurangan kita, kesalahan kita untuk kita perbaiki dalam upaya kita untuk berbagi ibadah yang akan datang. Karena itu Nabi mengatakan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba nafsahu wa tamanna 'alal amani. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan berbuat untuk menghadapi hari setelah mati nanti, dan orang yang lemah adalah orang yang hanya senang mengikuti keinginan nafsunya dan hanya berangan-angan melakukan apa-apa. Masyaallah, selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengampuni segala kita, menyempurnakan kekurangan kita dan memberikan kita kekuatan yang dengannya mudah-mudahan kita akan melaksanakan ibadah sesuai Allah wajibkan, dengan sesuai yang Allah tuntunkan, Rasulullah contohkan, dan mudah-mudahan akhirnya Allah berkenan memasukkan kita semuanya pada golongan hamba-hambanya yang pantas untuk mendapatkan hak
bahagia hidup dunia dan akhirat berkat kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.